Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair para siswa siswi SMK PPN Tanjung Sari. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun di masa pandemi COVID-19. Kegiatan proses pembelajaran penanaman budi pekerti dalam bingkai kegiatan Millennial Smapren Ramadan 2021 bertepatan yaitu pada tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Baik para siswi SMK PPN Tanjung Sari, mari kita awali dengan muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna anzalna hadzal qur'ana linnas wa bayyinat wal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi para siswa-siswi yang sama-sama mengharap dan mencari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan tentang materi yang berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Berbicara tentang Al-Quran, kita sudah pada tahu bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan, bahwa Al-Quran adalah merupakan bacaan yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh makhluk, terutama manusia yang ada di muka bumi ini. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memperkenalkan macam-macam metode di dalam membaca atau tilawah Al-Quran. Macam-macam tilawah, itu setidaknya ada 5 macam di dalam tilawah atau membaca Al-Quran. Salah satunya yang pertama adalah tingkatan tahaji. Metode dengan tahaji. Kita sering dulu menyaksikan di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sering membaca Al-Quran dengan dihejah atau dengan diejah dari mulai huruf per huruf dengan sakal atau baris sesuai dengan keadaan yang ia akan baca. Salah satunya misalnya kita akan menghejah dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah ini. Nah, tingkatan bawah tahaji itu pembacaannya seperti B atau ba, sin, sukun JR bis, mim, alif, lam, tasdid, kasrah mil, lam, patahlah, ha, JRhi, sehingga bismillahi. Itu kalau diwakofkan seperti itu. Tetapi kalau kita di wasol, maka pembacaannya pun seperti lanjutannya.
ketika ha alif lam ro tasdid kasrohir lahir, ro ha sukun patah roh, mim patah ma, nun alif lam ro tasdid kasroh nir, rohmanir. Karena ini ro-nya bertasdid maka dibaca 2 kali sehingga ro patah ro. Rohi haia sukun kasrohi mim kasroh mim sehingga dibaca ar-rahim. Sehingga kalau dibaca dari awal bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembacaan demikian itu tidak keliru ataupun salah, tetapi mereka dalam proses tahap belajar sehingga proses metode ini sering dikenal dengan tilawah tahazi atau dengan cara diheja dari mulai huruf per huruf dan dibaca sesuai sakalnya atau barisnya. Lalu yang kedua yaitu tingkatan mu'allam. Yang sering kita tahu bahwa tingkatan mu'allam ini yaitu pembacaan yang memang dibaca dengan selancar atau istilahnya diterabas. Dibaca seperti mengalirnya air sehingga tidak lagi memerlukan penghejaan dari huruf per huruf atau menggunakan huruf dengan baris-baris yang lainnya. Ia cukup membaca barisnya saja dari kalimat teks ayat Al-Quran tersebut. Salah satunya misalnya ini kita mempraktikkan dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Metode yang kedua ini pun sama, yaitu proses di dalam pembelajaran. Ketika seseorang membaca Al-Quran dengan metode seperti ini, maka tidak keliru dan tidak salah. Tapi mereka sedang memasuki proses tahapan yaitu mu'allam, di mana mereka belajar Al-Quran dengan menggunakan metode mu'allam, yaitu membaca selancar seperti mengalirnya air atau diterabas. Lalu tingkatan yang ketiga, para siswa, bahwa metode berikutnya selain tahaji mu'allam ada tingkatan murotal. Kalau tingkatan murotal ini sudah memasuki fase ke dalam membaca Al-Quran dengan nada dan intonasi. Ya, dengan nada dan intonasi yang bervariasi, baik itu menggunakan nada intonasi sesuai ukuran dan takaran atau menggunakan lagu-lagu di dalam membaca tilawatul Al-Quran. Salah satunya misalnya dengan menggunakan bayati, hijaz, nahawan, jiharkah, ros, sika ataupun soba. Ya. Sekarang kita akan coba metode cara membaca Al-Quran dengan metode murotal.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Nah, baik para siswa yang sama-sama mengharap dan mencari Allah Subhanahu wa taala, metode murotal seperti halnya demikian. Nah, lalu yang keempat, bahwa tingkatan metode berikutnya adalah tingkatan muzawwad. Inilah yang sering digunakan oleh para qari dan qari'ah di dalam membaca tilawatul Al-Qur'an. Sehingga tingkatan mujawad ini sudah memakai lagu sesuai irama dan intonasi yang disesuaikan dengan siyaqul kalam atau redaksi tema daripada ayat suci Al-Quran itu. Sehingga dalam proses pembacaannya mereka menggunakan lagu-lagu seperti halnya bayati, hijaz, nahawan, jiharkah, ros, sikah, dan soba pula. Tapi tingkatan mujawad lebih dimainkan di dalam lagu-lagu tersebutnya. Sehingga salah satu contoh metode ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Baik para siswa, itulah tingkatan metode mujawad. Adapun persepsinya, nanti pembawaannya, ada yang tenang, ada juga yang sedang, adapun ada yang cepat. Nah, kalau murotal lebih kecenderung ya sedang. Tapi kalau pembawaan Al-Quran menggunakan mujawad itu lebih kepada dengan pembawaan menggunakan seni baca Al-Quran dan disesuaikan dengan irama, intonasi, sesuai dengan terjemah atau isi kandungan ayat tersebut. Lalu tingkatan yang terakhir, metode yang terakhir ada pula dengan metode
yaitu qiraat. Kalau seseorang sudah memperjalankan bacaannya dengan metode qiraat, maka setidaknya ia akan memperjalankan bacaan daripada tilawahnya atau pembacaan ayat Al-Qur'annya dengan yang pertama dia membaca isti'adah. Lalu yang kedua, ia pun akan memperjalankan bacaannya kepada sahihun sandarun, yaitu kepada siapa ia akan menyandarkan bacaan Al-Qur'annya. Dari mulai yang kita kenal ada qiraatu asar atau ada qiraat 10. Ada juga yang sahih adalah qiraat sab'ah. Nah, salah satunya kita sering mengenal seorang Imam An-Nafi, yang mana Imam An-Nafi memiliki riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh murid-muridnya seperti Imam Nafi, Imam Qalun, dan Imam Waras. Lalu yang kedua ada Imam Ibnu Katsir, dan memiliki riwayat-riwayat seperti riwayat Ibnu Katsir, riwayat Kumbul, dan yang lainnya. Lalu berikutnya Imam Abu Amr. Di sana terdapat riwayat-riwayat seperti riwayat Imam Abu Amr, Ad-Duri, dan Susi. Lalu yang keempat yaitu Imam Ibnu Amr, yang mana ada riwayat-riwayat seperti Ibnu Amr, Ibnu Hisam, dan Ibnu Zakwan. Ada juga yang kelima yaitu Imam Asim, yang mana nanti ada riwayat Imam Asim, Abu Bakar, kemudian Hamzah atau Hafaz gitu ya. Lalu yang keenam ada riwayat Imam Hamzah, di mana di riwayat Imam Hamzah terdapat riwayat seperti Imam Khalaf, dan Imam Khalad. Lalu di yang terakhir yaitu Imam Al-Kisai. Dan di dalam Imam Al-Kisai memiliki riwayat-riwayat seperti Abu Haris dan Imam Hafs Az-Zuhri. Nah, dengan dikenalkannya 7 imam ini, maka seseorang boleh menyandarkan ke salah satu imam di dalam pembacaan tilawatul Qur'annya. Maka kita akan menemukan pembacaan termasuk di dalam surah Al-Fatihah ini, mungkin kita akan menemukan di antara saudara-saudara kita yang membaca perbedaan yang sangat signifikan, terutama di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat keempat, ayat keenam, dan ayat ketujuh. Insya Allah nanti kita akan melihat video berikutnya berkaitan tentang di mana letak perbedaannya, sehingga kita bisa mengetahui kepada siapa seorang qari membaca Al-Qur'annya tersebut menyandarkan riwayat atau kepada imam dan riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, itu rangkaian daripada salah satu metode-metode yang mungkin hari ini ada yang sudah lebih tahu dan lebih paham dan bisa mengidentifikasi bahwa ketika seorang membaca Al-Quran itu, maka ia akan melihat kemanakah dia memperjalankan bacaannya Al-Quran tersebut. Adapun tingkatan di dalam tilawahnya atau membaca Al-Qurannya, kalau tadi adalah metode-metode yang mungkin sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian tingkatan di dalam membaca Al-Quran atau tilawah, kita akan menemukan dari mulai tingkatan membaca tahqiq, yaitu secara lambat atau perlahan.
Ada juga pembacaan secara tartil, secara pelan-pelan dan tenang. Ada juga pembacaan secara tadwir atau sedang. Dan yang keempat yaitu tingkatan hadar atau membaca dengan cepat. Tentunya membaca dengan cepat pun sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surah Al-Muzammil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Di ayat keempat ini benar-benar ada sebuah penekanan kepada kita bahwa dulu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia membaca Al-Qur'an yaitu dengan tartila, yaitu dengan perlahan. Atau menurut para ahli mufassir, yang dimaksud dengan tartil di sini adalah membaca Al-Qur'an dan memperjalankan bacaannya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sesuai dengan sifatul huruf atau makharijul huruf dan sesuai dengan tanda baca waqaf dan wasalnya. Begitu pula dengan idhar, idgham dan yang lainnya. Demikian para siswa SMK Tanjung Sari, itulah salah satu gambaran kaitan tilawah yang semarak. Mungkin di bulan suci Ramadan ini kita sering menemukan saudara-saudara kita membaca Al-Quran yang mungkin mereka dengan bervariasi membaca tilawatil Quran, sehingga kita tidak akan fanatisme dan sedikit-sedikit menyalahkan saudara kita. Namun berjalankanlah di dalam pembacaan tilawatul Al-Quran. Yang pertama dengan menggunakan yaitu bacaan isti'adah sebelum membacanya. Kemudian yang kedua, perjalankan bacaan kita dengan bacaan sahihun sandarun, kepada siapa kita menyandarkan riwayat bacaan kita. Lalu yang ketiga, kita memperjalankan bacaan ini dengan menggunakan kaidah-kaidah atau ilmu tajwid. Dan berikutnya setidaknya kita memperjalankan bacaan kita dengan menggunakan ilmu nahwu sharaf, sehingga dalam pembacaan ayat suci Al-Quran yang kita baca maka akan sesuai standarisasi yang memang sudah disepakati oleh ulama-ulama terdahulu atau para ahli qari dan qiraat terdahulu. Mudah-mudahan pembahasan pada pagi hari ini tidak puas. Mudah-mudahan sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah kita akan membahas lebih spesifik berkaitan dengan pembahasan al-hadis. Hari ini dicukupkan, kita hanya mengenal secara general atau secara umum berkaitan metode-metode dan tingkatan tilawah di dalam membaca Al-Quran. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, manggilkan gas, gas atau